Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai kata dalam bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asnawi SPD MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Doi Gindo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata dalam bahasa Indonesia. Pengertian kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Perhatikan kata sepeda, ambil, dingin, kuliah. Keempat kata yang diambil secara acak itu kita akui sebagai kata karena setiap kata mempunyai makna. Kita akan meragukan bahwa memastikan bahwa ada pes, likma, ningit, haliuk bukan kata bahasa Indonesia karena tidak mempunyai makna. Fungsi kata. Kata mempunyai fungsi menjadi susunan kalimat. Masing-masing kata mempunyai arti yang berbeda. Arti kata dapat berubah sesuai dengan pemakaiannya pada kalimat. Membuat kalimat yang efektif dibutuhkan beberapa jenis kata sebagai penyusunannya. Pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia, yaitu verba, adjektiva, normina, pronomina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, kategori fatis, injeksi, partikel. Verba. Secara sistematis, sebuah satuan gramatikal dapat diketahui berkategori verbal dari perilaku dalam satuan yang lebih besar. Jadi sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya dari perilakunya dalam fase, yakni dalam hal kemungkinannya satuan ini didampingi partikel tidak dalam konstruksi, dan dalam hal tidak dapat didampinginya satuan itu dengan partikel di ke dari atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai dengan kemungkinannya untuk yang pertama, bergabung dengan partikel tidak, kedua, mendampingi nomina, atau yang ketiga, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, dan keempat, mempunyai ciri morfologis, yang kelima, dibentuk menjadi normina dan konflik kean. Normina. Normina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau sebuah benda, dan segala yang dibendakan. Pronomina. Pronomina adalah kata ganti, adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapannya, ini. Numeralia. Numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Dan selanjutnya adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Preposisi. Demonstrativa atau kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan kata atau menandai orang yang berbeda dengan khusus. Artikula. Artikula atau kata sandang adalah kata yang menentukan untuk membatasi kata benda atau sedang, umumnya terletak di depan atau sebelum kata benda, atau sedang berupa partikel, jadi tidak dapat beraktifisasi atau diberi imbuhan. Demonstrativa adalah kategori yang terletak di depan kategori lain atau terutama nomina, sehingga berbentuk frasa eksosentris direktif. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Partikel.
Partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari satu benda analog dengan makna tersebut. Unsur kecil dalam bahasa, kecuali yang jelas satuan bentuknya disebut partikel. Dalam kaitan dengan kata tugas, partikel yang dibicarakan di sini adalah partikel berperan membentuk kalimat tanya atau interrogatif, yaitu kah dan ta, ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah imperatif dan kalimat pernyataan atau deklaratif, serta pun hanya dipakai dalam kalimat pernyataan. Selanjutnya kategori fatis. Fatis adalah kelas kata yang berfungsi memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar, dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. Selanjutnya interjeksi. Pengertian interjeksi merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kebanyakan orang untuk mengungkapkan isi hati seperti rasa kagum, jijik, heran, atau takut. Mereka dan juga kita menggunakan berbagai kata seperti wow, ho, dan sebagainya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.